Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wa qila fi ayatil ukhra wa yunazzilu minas sama'i liyutahhirakum bih. Kuatiman rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat dari Allah kita semua bisa bertemu pada kesempatan kali ini, menempatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ada dua nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, yaitu nikmat berupa sehat jasmani kita, badan kita. Tapi yang paling penting adalah nikmat apa yang ada di dalam hati kita, yaitu nikmat sehat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kedua nikmat itu kita semua bisa ada di tempat ini, menempatkan segala sesuatu kenikmatan dari Allah itu pada tempat yang semestinya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Karena kita semua diciptakan oleh Allah ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah, bukan untuk senang-senang, bukan untuk mencari uang banyak, bukan untuk mengejar tahta jabatan yang tinggi, tapi Allah menciptakan kita untuk beribadah. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, sudah pada tahu ya ikhwatul iman sekalian, bahwa Allah berfirman kepada kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita, ya, manusia. Allah juga tidak menciptakan jin kecuali tujuannya hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan ibadah? Ibadah itu adalah satu kata yang mencakup seluruh perbuatan, seluruh pekerjaan, seluruh aktivitas yang bisa menghadirkan kasih sayang Allah, yang bisa menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini insya Allah kita akan mempergunakan nikmat dari Allah itu untuk beribadah melalui salah satu wasilahnya, yaitu untuk talabul ilmi, ya, untuk kajian insya Allah. Karena tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu kita bisa sasar. Sebagaimana Allah memasukkan kategori orang yang semangat beribadah tapi tanpa ilmu, yaitu orang Nasrani. Dalam Al-Quran surah Al-Fatihah disebutkan bahwa orang Nasrani itu termasuk orang yang bolun, orang yang sasar. Kenapa? Mereka itu sebetulnya semangat beribadahnya tinggi, tapi sayang mereka tidak diimbangi dengan ilmu. Jadi ibadah hayang, tapi sakarepna gitu. Sakahayangna, kumaha ibadahna, kumaha saya, we ngelaksanakeun. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian. Kuati manahimakumullah, dalam beribadah Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh terbaik bagi kita bagaimana kaifiatnya, tata caranya beribadah dengan baik itu seperti apa, ya, di mana, yaitu laqad kana lakum rasulillahi fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, contoh terbaik dalam hal apa? Dalam hal melaksanakan tugas kita di dunia, yaitu beribadah kepada Allah. Dan semuanya perintah dari Allah dalam Al-Quran, sunnah, contoh dari Rasulullah berupa hadis-hadisnya, ini yang perlu jadi kita dijadikan referensi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Temenang ti mana wae rek ibadah mah. Ngagunakeunana mung hanya dua, Quran dan sunnah Rasul. Quran sudah pasti ada dalam mushaf sekarang yang kita pegang sama-sama, dan juga sunnah Rasul itu tercantum dalam hadis-hadisnya. Walaupun nanti ada perbedaan antara sunnah dan juga hadis secara umum. Ikhwati rahimakumullah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa kata Allah, qul in kuntum tuhibunallah. Katakanlah oleh Muhammad, jika engkau cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka caranya membuktikan cinta kita kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasul. Jangan mengikuti yang lain. Walaupun ya tentu saja ini sekali lagi dalam beribadah, kemudian dalam mengikuti sunnah ini pun membutuhkan ilmu.
butuh ilmuna segala rupa oge, bisi sasarnya dan lain sebagainya. Ikhwati iman rahimakumullah. Yang jadi catatan untuk kita semuanya, Allah memerintahkan kita beribadah, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita pegang, jadi keyakinan bahwa seperti yang dicantumkan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu apa agamamu, yaitu Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan hari ini yaitu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan hari ini pun aku telah meridhoi bahwa Islam hanya menjadi agama yang kuridhoi dan harus engkau lakukan. Kuati manahimakumullah, taya deui aturan anu sampurna kajabi aturan ti Allah, nikmat nu sampurna nikmati Allah, agama nu dipikaredo ku Allah mung hiji Islam. Eta kedah diyakinkeun ke urang. Teu aya deui aturan-aturan anu sok dipandang, dikira bahwa itu masih kurang sempurna dalam Islam. Oh iya cenah can aya dina Islam. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa hari ini ketika Rasulullah menyampaikan khutbatul wadanya atau khutbah perpisahannya, beliau menyampaikan hal itu sebagaimana wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Kade teu meunang ieu keur umat Islam mah menyatakan bahwa dina Islam teh aya nu can kaatur. Kabehanana geus diatur. Urusan ibadah mahdoh, urusan ibadah kita kepada Allah dengan cara-cara yang telah ditentukan itu sudah disempurnakan. Kemudian ibadah ghair mahdoh, ibadah yang diperintahkan oleh Allah, tapi caranya, bentuknya, barangnya, jenisnya yang Allah memberikan kesempatan kepada kita, membebaskan kepada kita untuk melaksanakannya atau memilihnya, itu pun sudah ada. Kuati manahimakumullah. Maka jangan sampai ada terbersit dalam pikiran kita bahwa Islam itu belum sempurna. Atau bahkan ada yang menyampaikan Islam itu tidak cocok diterapkan di negara kita. Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Rasul, memberikan sunnahnya, Allah memberikan aturan dalam Islam itu sudah dengan sangat sempurna dan pasti bisa kita laksanakan. Kuati manahimakumullah. Salah satunya bagian dari Islam yang telah disempurnakan. Aturannya sudah sempurna yang harus kita lakukan dalam melaksanakan ibadah itu adalah melaksanakan apa yang disebut dengan toharoh. Dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab hadis juga dicantumkan, dibahas berkenaan dengan toharoh. Bahkan sebelum melaksanakan ibadah yang lain. Kenapa? Karena toharoh ini menjadi salah satu syarat bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuati manahimakumullah. Ya, tentu saja sudah mafhum semua ya. Kalau kita akan beribadah itu harus bebersih heula. Sagala rupana ge kedah bersih. Dalam bahasa syariat itu disebut dengan toharoh. Kuati manahimakumullah. Mungkin insya Allah ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Sebelum kita masuk ke ibadah-ibadah yang lain, insya Allah kita akan mencoba mengulang, mengingat kembali. Karena tentu saja kita berkenaan dengan toharoh ini sudah pada diajarkan lah. Diajarin di sekolah dasar, di SD itu diajarin. Yang suka ngaji di masjid juga diajarin ya. Diajarin juga sama. Diajarin juga, diberikan contoh oleh orang tuanya. Ketika akan berangkat ke masjid seorang anak pasti itu juga akan melihat salah satu praktek toharohnya dari orang tuanya. Insya Allah kita akan sama-sama bahas berkenaan dengan toharoh. Apa itu toharoh? Kemudian apa saja alat yang bisa digunakan untuk bertoharoh? Kemudian bagaimana kedudukannya alat itu bisa digunakan atau tidak? Dan mungkin
pada kesempatan kali ini, dari sekian banyak pembahasan tentang toharoh, sebetulnya banyak. Pertama, di toharoh itu ada bab yang menjelaskan tentang air, kemudian tentang bejana, kemudian tentang menghilangkan najis. Baru nanti kita masuk ke wudhu, masuk ke tayamum, masuk juga ke mandi janabat. Insya Allah kita akan membahas itu, tapi mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari yang paling terdekat dulu, yaitu makna toharoh dan masuk kepada alat yang bisa digunakan untuk bertoharoh. Ikhwati rahimakumullah. Toharoh menurut bahasa artinya an-nizafah. An-nizafah itu artinya bersih. Ini dijadikan pelajaran di sekolah agama biasanya, ya dijadikan. Yaitu berupa adab ya, akhlak. Apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Apa maksudnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada kita umat Islam itu senantiasa menjaga kebersihan. Tidak bisa kita melaksanakan ibadah di tempat yang kotor, apalagi nanti ada hal-hal yang sudah mah kotor, najis lagi. Ada juga yang nanti sesuatu itu seperti kotor tapi tidak najis, tapi pada prinsipnya bahwa toharoh itu an-nazafah, yaitu kebersihan. Juga yang disebut dengan toharoh itu adalah menghilangkan segala sesuatu yang kotor. Itu menurut bahasa. Menurut istilah syar'i atau istilah agama, saya coba kutip dari kitab Nailul Autor ya. Yang disebut dengan Nailul Autor atau yang disebut dengan toharoh itu adalah sifatun hukmiyatun. Yang disebut dengan toharoh itu adalah sifat hukmiyah. Sifat berdasarkan hukum, tinjauan hukum. Nah, tapi sebentar sebelum dilanjutkan bahwa kita sering terjebak dengan salah satu kata yang berasal dari bahasa dalil, dari Al-Quran, dari hadis, dari sunnah, tapi sering kita pahami melalui makna bahasa kita. Apa salah satunya? Kata ini, yaitu sifat. Di kita, di bahasa Indonesia, yang disebut dengan sifat itu pasti yang terbayang adalah akhlak gitu. Bagaimana sifat seseorang? Dia itu baik, dia itu jelek, dia itu pemurah, dia itu bakhil dan lain sebagainya. Tapi dalam bahasa syariat, dalam bahasa agama, dalam bahasa dalil, yang disebut dengan sifat itu bukan ke akhlaknya. Sifatun itu bisa bermakna kaifiyatun, yaitu tata cara. Makanya di dalam pembahasan fikih, kitab-kitab fikih, itu ketika menjelaskan bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, wudhu dan lain sebagainya, itu diberikan judul babu sifati sholatin nabi, bab sifat sholat nabi. Maksudnya adalah tata caranya. Atau dalam kitab Sahih Bukhari ada juga bab yang menjelaskan tentang babu sifatin nabi. Bab sifat Nabi. Apa yang dijelaskan di dalamnya? Bagaimana badan Rasulullah, bagaimana rambutnya, bagaimana bentuk mukanya, kemudian bagaimana badannya, tinggi, kecilnya dan lain sebagainya. Itu yang dijelaskannya. Jadi sifat itu bukan ke akhlak, ke perilaku. Nah, ini yang harus kita coba pahami sama-sama. Nanti walaupun banyak juga ya kata-kata yang memang berasal dari dalil, tapi sering kita pahami melalui bahasa kita atau terjemah di bahasa kita. Nah, nanti ada penjelasannya dan banyak akan kita temukan. Nah, ikhwati rahimakumullah. Jadi, yang disebut dengan toharoh itu adalah sifatun hukmiyatun. Sifat secara hukum. Yang dimana dengan sifat ini seseorang bisa melakukan ibadah dengannya. Dengan sifat ini seseorang boleh beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah yang lain, dan dengan sifat ini seseorang diperkenankan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu secara syar'i ya. Yang disebut dengan toharoh itu adalah sifatun
hukmiyatun. Sifat secara hukum yang memperbolehkan seseorang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu makna dari toharoh. Dimulai dari segi bahasa, maknanya adalah bersih ya, atau menghilangkan sesuatu yang kotor. Nah, kemudian secara syariat adalah sifatun hukmiyah. Sifat yang secara hukum seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, seseorang diperkenankan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian yang berikutnya tentang alat yang digunakan untuk melaksanakan toharoh. Ikhwati rahimakumullah. Dari beberapa dalil dari Al-Quran juga dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa alat yang digunakan, yang bisa digunakan untuk melaksanakan toharoh. Pertama, yang paling pokok adalah air. Alat yang paling pokok yang bisa kita gunakan untuk bertoharoh sebelum kita beribadah itu adalah air. Air ini memang nikmat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya untuk kita, lain keur urang hungkul jalmi gitu. Tapi untuk tumbuhan, untuk hewan, semuanya pun itu membutuhkan air. Pepohonan bisa tumbuh, akarnya menyerap air. Hewan juga bisa tumbuh dan lain sebagainya, itu membutuhkan air. Bahkan kita pun manusia diciptakan kemudian setelah nenek moyang kita ya, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, itu diciptakan dari air. Nah, terkait dengan penggunaan air, posisi air sebagai alat bersuci, Allah telah menjelaskan pertama tentang sifat air itu sendiri. Oleh Allah disampaikan dalam Al-Quran. Bisa dibuka dalam surah Al-Furqan ya. Surah nomor ke-25 ayat ke-48. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuron. Dan kami telah menurunkan dari langit itu ma'an, air. Allah menurunkan dari langit itu air. Tapi posisinya, sifatnya tahuron, dalam keadaan suci. Tentu saja proses turunnya air dari langit itu kan diajarkan kepada anak-anak, dan kita pun telah sama-sama mempelajari itu ada prosesnya. Tidak serta-merta langsung bisa turun hujan dan lain sebagainya, tapi ada sunatullah. Ada hukum dari Allah yang berlaku di alam ini yang perlu dijadikan pelajaran ilmu bagi kita, bagaimana salah satunya terjadinya hujan. Ya, dimulai dari penyerapan atau penguapan air. Uap air itu juga naik ke atas awan lalu ditampung di awan yang awannya juga awan yang sudah ditentukan. Terus agawayah awan anu ditingali katawi sadayana nampung air bisa jadi hujan, tidak bisa. Tapi Allah telah menentukannya. Itu mungkin bisa lebih kita pelajari ya sama-sama di pelajaran IPA atau di pelajaran yang lainnya di geografi biasanya. Ikhwati rahimakumullah. Allah menurunkan air dari langit itu tahuron, dalam keadaan suci. Jadi lamun budak kehujanan atau aya nu wudu ku cai hujan, suci caina bisa digunakan. Mandi ku cai hujan menang. Kumaha caina airnya dalam keadaan suci atau tidak? Suci. Ma'an tahuron, oleh Allah diturunkan dari langit air dalam keadaan suci. Ikhwati rahimakumullah. Kemudian bisa kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat ke-11, bisa kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semuanya, wa yunazzilu alaikum, dan Dia telah menurunkan kepadamu ma'an, air, liyutahhirakum bihi, dengan air itu
Allah bermaksud untuk mensucikan dirimu. Apa maksudnya? Bahwa air ini dari langit diturunkan dalam keadaan suci, kemudian bisa digunakan untuk bersuci. Ikhwati man rahimakumullah. Itu dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa salah satu alat yang digunakan untuk bersuci adalah air. Karena air itu suci dan juga diperuntukkan untuk bersuci. Kemudian juga diperkuat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari sahabat Abu Hurairah ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita yang disebut dengan al-ma'u itu tohurun. Air itu pada dasarnya sifatnya adalah suci. Bahkan kata Rasulullah, la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada yang bisa menajiskannya. Jadi cair mah bersih, suci, sifatnya juga ya suci. Tidak ada yang bisa menajiskannya. Walaupun dicampur dengan apapun, air itu sifat dasarnya suci. Bisa juga dipisahkan lagi, bisa lagi atau bisa juga disucikan lagi. Ya. Contoh air yang sudah bercampur, kena najis dan lain sebagainya, jika diuapkan, tentu saja air yang menguap dan berkumpul di awan itu bukan hanya berasal dari air yang bersih dari laut, contohnya dari danau atau dari sungai, tapi dari tempat-tempat yang menurut kita kotor ya, kalau misalkan sungai yang sudah tercampuri berbagai zat, najis dan lain sebagainya. Tapi ketika naik terjadi penguapan, yang naik itu adalah uap air yang suci. Dikumpulkan oleh Allah menjadi air yang suci kembali. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada yang bisa merubahnya atau menajiskannya. Nah, tapi kecuali ya dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada kita, salah satunya dalam riwayat imam yang 4 yaitu Ashabus Sunan ya, yang imam-imam yang memiliki kitab Sunan, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah diantaranya menyampaikan kepada kita, air itu sifat dasarnya adalah suci, tidak bisa dinajiskan ilah. Nah ini ada istisnanya, ada pengecualiannya gitu. Walaupun Pak Ustadz jenah, apakah semuanya air bisa digunakan untuk bersuci? Ada pengecualiannya. Apa yang bisa atau merubah dan menyebabkan air itu tidak bisa digunakan oleh kita untuk bersuci? Nah, ila golabahu, kecuali ya air itu berubah. Apanya? Launuhu, warnanya, warihuhu, baunya, aromanya, wato'muhu, juga berubah rasanya. Dengan apa? Bina jasatin, dengan barang atau tercampuri najis. Jika air itu tercampuri najis sampai berubah warnanya, berubah aromanya, berubah rasanya, maka itu dikecualikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun pada dasarnya si air itu terpisah ya. Maksudnya terpisah itu bisa dikembalikan lagi dalam keadaan suci. Bagaimana kalau berubahnya itu warnanya berubah, aromanya berubah, juga rasanya berubah, tapi bukan oleh najis. Nah, dalam bahasa syariat itu atau dalam bahasa fikih itu ada yang disebut dengan air suci mensucikan. Airnya dalam keadaan suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Contoh air sumur ya, air laut. Kemudian juga air sungai, air danau, itu airnya suci, bisa digunakan untuk bersuci. Ada juga air suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yaitu air yang tercampuri barang yang lain,
sehingga berubah warna, berubah rasa, berubah baunya, tapi bukan oleh barang yang najis. Ya, seperti kita membuat air teh. Ketika kita membuat air teh itu pasti berasal dari air yang bening ya. Air putih dicampur dengan teh sehingga berubah warnanya. Ketika kita cium juga berubah baunya. Ya, berubah aromanya. Dan ketika kita minum juga berubah rasanya. Itu posisinya dalam keadaan suci air itu. Air teh itu suci. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ada juga air yang berubahnya itu ya karena sesuatu yang najis. Ya. Terkena kencing, kemudian terkena kotoran dan lain sebagainya sehingga berubah. Air comberan yang begitu hitamnya. Hitamnya itu karena tercampuri oleh benda-benda yang najis. Itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Ikhwati rahimakumullah. Nah, yang termasuk air yang suci, pertama air hujan tentu saja. Kemudian juga air laut ya. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul ditanya berkenaan dengan air laut, Rasul menjawab bahwa air laut itu tahurun ma'uhu wahilun maitatuhu. Laut itu airnya suci, bangkainya halal. Kenapa disebut bangkainya halal? Maksudnya kan bangkai laut itu ikan ya. Karena ikan ketika diangkat ke darat itu pasti mati ya. Mati dan itu yang diperbolehkan atau dihalalkan di kita, dimakan oleh kita. Beda lagi dengan hewan-hewan yang di darat kemudian nanti disembelih atau meninggal dengan cara yang tidak semestinya yang diperbolehkan untuk dimakan selanjutnya di dalam Islam. Air laut, kemudian air danau, air sungai, air sumur, air galian yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian berkaitan dengan air itu pun dalam Islam diatur ya. Ikhwati rahimakumullah. Apa yang diatur dalam Islam berkenaan dengan air? Kita tidak diperbolehkan untuk membuang air kencing di air yang tergenang. Nah ini. Jadi kalau nanti kita bepergian ya ke hutan dan lain sebagainya, mencari alat untuk bersuci, mencari air ya untuk kebutuhan kita, kemudian terlihatlah seperti misalkan ada kubangan ya, ada kubangan atau ada mata air yang kecil misalkan menampung air. Jangan sampai kita berpikiran untuk membuang air kencing di sana. Karena itu di dalam Islam tidak boleh. Dalam hadis disampaikan berkenaan dengan air-air ini. Larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kita kencing di air yang tergenang. Dan juga kita harus hati-hati ketika mencari air lalu mendapatkan air di sebuah kubangan yang tergenang, tidak mengalir, hati-hati kita menggunakannya. Harus diidentifikasi terlebih dahulu, bisi geus dipakai ngompol. Takutnya sudah digunakan untuk kencing, apalagi yang lainnya, ya. Untuk buang hajat dan lain sebagainya. Nah, ikhwati rahimakumullah. Nah, ini disampaikan ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "La yagtasilu ahadukum." Tidak boleh seseorang di antara kalian mandi. Kan gosala yagsilu itu asal katanya itu menggosok ya. Dipergunakan kata gosala yagsilu itu untuk mandi karena dalam pelaksanaan kita mandi ada caranya kita menggosok badan dan sebagainya. Juga digunakan untuk mencuci kata gosala ini. La yagtasilu ahadukum, jangan kalian mandi, jangan kalian mencuci. Fil ma'i daim, di air yang daim, yang diam, gitu. Wahwa junubun, apalagi dia dalam keadaan junub. Artinya jika seseorang dalam keadaan junub, maka
tidak boleh dia melaksanakan toharoh, yaitu mandi untuk orang yang berjunub itu dalam air yang keadaannya diam, tidak mengalir. Hadis ini pun menjelaskan kepada kita bahwa sumber air yang bisa kita gunakan untuk bersuci itu adalah air yang mengalir. Kalau berasal dari air yang tidak mengalir, itu yang dipastikan tidak tercampuri najis. Ya seperti di sumur dan lain sebagainya. Itu ya. Kuatiman rahimakumullah. Nah ini larangan bagi kita, bagi umat Islam. Jadi jangan sembarangan begitu ya, buang air, jangan sembarangan menggunakan air, apalagi salah satunya di air yang tergenang. Bagaimana kalau di air laut? Wah itu sudah disampaikan dalam sabda Rasul yang tadi bahwa air laut itu tahurun ma'uhu. Airnya suci ya, karena tentu saja volumenya juga cukup banyak. Kemudian di air sungai yang tentu saja sungai mengalir begitu, sehingga perputarannya dan lain sebagainya itu ketika dimasuki najis pun itu nanti akan terbawa, akan bisa dibersihkan melalui seleksi alamnya atau sunatullah. Kemudian yang berikutnya, di hadis juga ada yang menerangkan tentang jumlah air yang tidak bisa dinajiskan. Ini sudah pada terkenal ya, sudah pada terkenal. Tentang jumlah air yang tidak bisa dinajiskan, yaitu sebanyak 2 kulah. Ikhwati rahimakumullah. Ini dicantumkan dalam kitab Bulughul Maram, juga dicantumkan salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh imam yang 4 ya, dikeluarkan oleh imam yang 4, disampaikan atau diterima dari Abdullah bin Umar, bahwa air yang jumlahnya lebih dari 2 kulah itu suci. Ini terjadi atau terdapat perbedaan pendapat ya, perbedaan paham di antara para ulama tentang jumlah yang disebut dengan 2 kulah itu seperti apa. Dari referensi yang kami dapatkan, yang disebut dengan 1 kulah itu, kebanyakan para ulama menyampaikan adalah air yang terdapat di suatu tempat yang ukuran tempatnya itu 1/4 hasta panjang, lebar dan tingginya gitu. Kurang lebih 1 hasta itu 45 cm. Jadi kalau 1/4 itu kurang lebih 55 cm lah. Panjang, lebar, tingginya itu 55 cm. Itu yang disebut dengan 1 kulah. Berarti 2 kulah itu setara dengan volume air yang terdapat di 2 kali ukuran tempat itu. Tapi dalam penelitiannya para ulama juga yang memberikan syarah, terutama di Bulughul Maram ya, memberikan syarah terhadap hadis ini, bahwa jumlah air yang tidak bisa dinajiskan itu tidak terpatok pada 2 kulah. Maksudnya adalah pegangan bagi kita semua. Hadis yang pertama, bahwa Rasul menyampaikan sifat air itu pada dasarnya tidak bisa dinajiskan. Kemudian bisa berubah menjadi najis jika tercampuri oleh benda najis dan berubah 3 unsur air tadi. Warna, kemudian aromanya, kemudian juga rasanya. Walaupun banyak, airnya lebih dari 2 kulah, tapi kalau tercampuri najis, ya, kecampuranku najis sampai berubah warnanya, ya itu tetap najis. Contoh ya, misalkan 1 kolam itu besar ukurannya, tapi ketika tercampuri najis sampai berubah warnanya, ya itu berubah menjadi najis. Dan ini juga menjadi pengingat bagi kita yang disebut dengan ma'ud daim, yaitu air yang tergenang, salah satunya juga di kolam ya. Walaupun ada sebetulnya sirkulasi di kolam itu, tapi lebih baik untuk kita semuanya jangan sampai kita buang air di dalamnya begitu. Karena tidak dipungkiri ya, kalau kita berenang gitu, melakukan renang, kalau kebelet biasanya
agak jauh juga harus melihat atau mencari toilet. Wah, cenah kagok di dia bae seutik. Nah, jangan sampai berpikiran seperti itu ya. Itu bagi kita umat Islam sangat sangat dijaga ya. Maksudnya jangan sampai melakukan hal itu. Nah, ikhwati rahimakumullah. Air adalah alat untuk bersuci. Air diturunkan oleh Allah itu dalam keadaan suci dari langit. Tujuannya juga untuk digunakan sebagai alat bersuci. Kemudian yang kedua, alat yang digunakan untuk bersuci itu adalah tanah. Sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ini sudah pada tahu ya. Ayat ke-6 berkaitan dengan syarat ketika kita akan melaksanakan sholat. Allah memerintahkan kepada kita untuk berwudu. Maka jika kita tidak menemukan air sehingga kita tidak bisa melakukan wudu, maka kita diperintahkan untuk bertayamum. Ya, tayamum sudah pada tentu dan nanti insya Allah kita akan coba bahas berkenaan dengan tayamum ini pada sesinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fatayammamu dan thayyiban. Maka bertayamumlah dengan soi dan thayyiban. Ini kembali lagi kita temukan salah satu perbenaran kata dan harus kita pahami bersama. Yang digunakan oleh Allah itu adalah so'idan. So'idan itu walaupun sering diterjemahkan debu ya, thayyiban yang baik begitu. Juga digunakan juga kata di kesempatan lain itu turob ya. Dalam bahasa Arab itu ada turob ya, ada so'id, juga ada al-ard. Bumi menggunakan kata al-ardu maksudnya maknanya adalah ya tanah ini. Kemudian juga menggunakan turob seperti penciptaan manusia diciptakan dari turob itu, dari tanah. Tapi yang diperintahkan, yang digunakan oleh atau diperintahkan oleh Allah bisa kita gunakan untuk bersuci adalah so'idan. Makanya sering di Quran terjemah itu dimaksudkan yang disebut dengan so'idan thayyiban itu adalah tanah yang baik, itu maksudnya adalah debunya. Debu yang menempel, yang berterbangan gitu, yang nempel dan sebagainya. Nah, ikhwati rahimakumullah. Kemudian alat yang bisa digunakan oleh kita untuk bersuci, dan ini tidak digunakan untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat ya, tapi untuk bertoharoh dalam sesi atau dalam prakteknya menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Air digunakan untuk menghilangkan najis juga bisa. Tanah juga digunakan untuk menghilangkan najis juga bisa ya. Air tentu saja untuk berwudu, mandi. Kemudian tanah itu untuk membersihkan nanti membersihkan najis jilatan anjing ketika menjilat air di dalam satu bejana, dibersihkannya salah satunya dengan menggunakan tanah. Juga ketika kita membersihkan kotoran atau najis yang menempel misalkan di sepatu, di sandal, maka dalam hadis itu disampaikan Rasulullah SAW menyuruh untuk menggosok-gosokkannya ke tanah, karena itu bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang digunakan untuk bersuci dalam hal menghilangkan najis itu adalah batu ya, atau nanti prakteknya apa yang disebut dengan istijmar ya. Istijmar itu menghilangkan kotoran ya, dengan menggunakan 3 batu. Kalau kita tidak mendapatkan air ya, maka kita boleh menggunakan batu, 3 batu. Jumlahnya ditentukan, juga alatnya ditentukan, yaitu batu. Nah, sering ada pertanyaan, bagaimana kalau kita ke toilet, buang air kecil, buang air besar, misalkan di tempat yang katanya lebih modern itu, kan sering tidak ada ember, keran ya, itu menggunakan air yang dari kloset langsung gitu, disemburkan dan sebagainya. Ditakdirkan persediaan airnya habis, juga mati lampu, itu sering juga ada disiapkan tisu. Ada yang sering bertanya, Ustaz bagaimana
kalau kita buang air kecil, buang air besar, tidak mendapatkan air, batu tidak ada. Yang di toilet ada itu tisu, bisa digunakan atau tidak? Nah, berdasarkan dalil-dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istijmar itu menggunakan alat yang sudah ditentukan, yaitu batu. Menurut hemat kami, bahwa ketika jenisnya sudah ditentukan oleh Allah melalui Rasulullah, yaitu batu, itu tidak digantikan dengan yang lain. Walaupun di kita sering merasa, udahlah pakai tisu juga beres dan sebagainya. Karena kalau tidak salah ya, tisu itu disiapkan di toilet itu hanya untuk mengeringkan ketika kita selesai buang air. Buang air lalu ceboknya menggunakan air. Nah, untuk membersihkannya itu menggunakan tisu. Jadi bukan untuk membersihkan kotorannya, tapi mengeringkannya menggunakan tisu. Ikhwati rahimakumullah, itu alat yang digunakan oleh kita untuk bertoharoh, yaitu menghilangkan najis. Istijmar menggunakan 3 batu. Bagaimana dengan kayu? Tidak disampaikan, tidak ada dalil bahwa Rasulullah menggunakan kayu untuk bersuci, menghilangkan kotoran. Saya juga pernah ya mengalami dulu gitu. Ya biasalah keletik mah. Can apal ilmuna gitu. Jadi lamun kehampangan kalau pipis buang air kecil itu cerwe di mana wae gitu. Teu aya cai eta cenah aya daun, cokot daun ulaskeun, nyokot daun diulaskeun, nyokot daun diulaskeun, nyokot daun diulaskeun, beres we. Ternyata setelah disampaikan ilmunya yang bisa digunakan untuk membersihkan kotoran itu, ketika tidak mendapatkan air adalah istijmar menggunakan 3 batu. Wah cenah bersih gitu ku 3 batu, cukup gitu. Nah, jangan menggunakan akal kita, ini sudah ketentuan dari Allah melalui lisan Rasulnya bahwa kita diperbolehkan untuk menghilangkan najis itu dengan menggunakan 3 batu. Rahimakumullah. Kiranya untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian, cekap heula nya. Jadi kita mulai dari apa yang disebut dengan toharoh ya. Tadi sudah disampaikan makna menurut bahasanya apa ya. Kemudian menurut istilahnya juga apa. Jadi untuk sebagai pengulang bahwa toharoh itu menurut bahasa adalah bersih ya, atau membersihkan kotoran. Menurut istilah bahwa toharoh itu adalah sifat yang secara hukum seseorang dengan sifat itu diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian alat yang digunakan, yang disiapkan oleh Allah untuk bersuci itu pertama adalah air. Karena air diturunkan oleh Allah dalam keadaan suci, juga digunakan untuk bersuci. Pada dasarnya sifat air itu adalah suci, tidak bisa dinajiskan. Kecuali, tadi sudah disampaikan, kecuali jika berubah warna, rasa, dan baunya, karena termasuki najis, itu tidak bisa digunakan untuk bertaharah. Kemudian yang kedua, alat yang digunakan untuk bertaharah itu adalah so'i dan tayyiban, ya, tanah atau debu yang suci, nanti digunakan untuk bertayammum. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan untuk bersuci bertoharoh dalam arti menghilangkan najis itu adalah batu. Jumlahnya ditentukan oleh Rasulullah 3 ya, minimalnya tentu saja. Yang itu disebut dengan istijmar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan kita bahas pada kesempatan kali ini bisa mengingatkan kita kembali ya, ilmu-ilmu yang menguatkan ibadah kita kepada Allah. Sehingga apa yang telah kita lakukan, kalau sudah benar, lebih yakin. Kalau yang belum kita lakukan, cenah kareknya ho tete. Nah, naon cenah kareknya ho na, baru tahunya itu temenang cenah ngompo dinu cai nu keur ngangkleung, ya, air yang tergenang tidak mengalir. Itu bagi umat Islam dilarang ya. Karena apa? Karena bisa saja di air yang tergenang itu dimanfaatkan, dibutuhkan oleh orang lain, sehingga tidak bisa menyebabkan kesucian bagi orang yang menggunakan. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan kata yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya di kesempatan yang lain untuk membahas masih di toharoh, karena belum sampai semua ya. Baru
ke arti dan alatnya saja yang bisa digunakan untuk bertaruh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.